Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 1940102029. Pada kali ini saya akan membacakan materi pertemuan MK Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Baiklah, mari kita langsung ke materinya. Materi pertama yaitu perancangan peraturan negara proses pembentukan undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. RUU dapat berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Di lingkungan pemerintahan, dasar hukum diatur dalam yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang kedua yaitu Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2005, yang ketiga yaitu Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005, yang keempat yaitu Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2007. Di lingkungan Presiden, dasar hukum diatur dalam yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang kedua yaitu Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2009. Di lingkungan DPD, dasar hukum diatur dalam yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang kedua yaitu Keputusan DPD RI nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib Janko Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2009 tentang tata tertib. Proses pembentukan undang-undang melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu proses persiapan pembentukan undang-undang. Proses ini dilakukan di lingkungan pemerintah, DPR atau DPD. Selanjutnya yaitu melalui proses pembahasan di DPR. Selanjutnya proses pengesahan yang dilakukan oleh Presiden. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengundangan. Yang kedua yaitu sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa ordonasi Belanda, yang kedua masa pasca kemerdekaan, yang ketiga masa Undang-Undang Perikanan. Masa yang pertama yaitu masa ordonasi Belanda. Pada masa ini ada beberapa ordonasi. Ordonasi yang pertama yaitu Ordonasi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang pada tahun 1916, mengatur pengusahaan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut. Yang kedua yaitu Ordonasi Perikanan untuk Melindungi Ikan pada tahun 1920, mengatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun bius atau bahan peledak, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Ordonasi Penangkapan Ikan Pantai pada tahun 1927. Ini ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama yaitu mengatur usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia. Yang kedua, yang berhak melakukan usaha perikanan adalah warga negara Indonesia dengan menggunakan kendaraan air berbendera Indonesia. Yang ketiga, bagi yang bukan warga negara Indonesia harus dengan izin Menteri Pertanian. Yang keempat yaitu bagi warga negara Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus dengan izin Menteri Pertanian. Peraturan ordonasi yang keempat yaitu Ordonasi Perburuan Ikan Paus pada tahun 1927. Selanjutnya yaitu Peraturan Pendaftaran Kapal-kapal Penelayan Laut Asing pada tahun 1938. Selanjutnya yaitu Ordonasi Laut Tutorial dengan Lingkungan Maritim pada tahun 1939. Dengan catatan dengan adanya Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, maka semua peraturan atau ordonasi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut. Masa pasca kemerdekaan. Peraturan perundangan yang dikeluarkan kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan berupa Kepres, SK Mentan, Instruksi Mentan, maupun SK Dirjen Perikanan. Beberapa peraturan tersebut diantaranya yang pertama yaitu SK Mentan nomor 327 tahun 1972, yang kedua yaitu SK Mentan nomor 214 tahun 1973, yang ketiga yaitu SK Mentan nomor 40 tahun 1974, yang keempat yaitu SK Mentan nomor 1 tahun 1975,
Yang kelima yaitu SK Mentan nomor 123 tahun 1975. Yang keenam yaitu SK Mentan nomor 35 tahun 1975. Yang ketujuh yaitu Instruksi Mentan nomor 13 tahun 1975. Yang kedelapan yaitu SK Mentan nomor 607 tahun 1976. Yang kedelapan yaitu Kepres nomor 39 tahun 1980. Yang kesembilan yaitu Kepres nomor 85 tahun 1982. Yang kesepuluh yaitu Kepres nomor 23 tahun 1982. Yang ke-11 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1984. Masa Undang-Undang Perikanan. Yang pertama yaitu UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan UU Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, mengandung konsekuensi bahwa Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Indonesia memiliki lautan luas sumber daya perikanan potensial untuk mendukung perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pengembangan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan, sehingga pengembangan perikanan bisa berjalan berkelanjutan. Implementasi penegakan hukum di bidang perikanan masih ada kelemahan karena rumitnya masalah kriminal perikanan dan juga masalah mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua negara yurisdiksi. Dalam menyelesaikan masalah, reformasi dalam penegakan hukum negara kunci utama dan berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum di bidang perikanan, sehingga pengembangan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Yaitu hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, United Nations Conference on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS 1 yang menghasilkan 4 konferensi, yaitu konferensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konferensi tentang laut lepas, konferensi tentang landas kontinen, dan konferensi tentang perikanan dan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Rezim tata laut atau perairan menurut UNCLOS 82. Yang pertama yaitu perairan kepulauan, yang kedua peraturan perairan pedalaman, yang ketiga yaitu laut teritorial, yang keempat yaitu zona tambahan, yang kelima zona ekonomi eksklusif, yang keenam landas kontinen, yang ketujuh laut lepas. Materi selanjutnya yaitu perspektif kebijakan daerah dalam konteks UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pembentukan kebijakan daerah tersebut, pengaturan kewenangan kongruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi substansi dasar yang perlu diketahui para pembuat kebijakan daerah. Terkait dengan pembatalan kebijakan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan pembatalan kebijakan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan pembatalan salah satu bentuk kebijakan daerah, yaitu keputusan kepala daerah dibatalkan oleh pejabat yang membuat keputusan atau atasan pejabat pembuat keputusan atau atas putusan pengadilan. Ketidaksinkronan kedua undang-undang tersebut dalam prakteknya di daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi para pembuat kebijakan daerah. Materi selanjutnya yaitu pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosiolegal analisis.
Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pengembangan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegakkan hakikat pengelolaan sistem pemerintahan dari mode sentralistik ke desentralisasi yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Desentralisasi kelautan yang memberi kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah laut adalah eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi dan perubahan iklim, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pengelolaan kekayaan laut, penegakan hukum, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan satu kedaulatan negara. Dinamika politik dan perubahan sistem politik memiliki hubungan yang kuat dengan praktik-praktik tata kelola pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola sumber daya sangat bergantung pada model sistem politik yang diterapkan. Analisis dan alternatif solusi atau penanganan. Periode pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Pengembangan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh konteks perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Nelayan sebagai subjek nelayan sebagai subjek pemberdayaan. Sebelum membahas dan menganalisis lebih jauh tentang nelayan dan kearifan lokal, terlebih dahulu dilakukan analisis tentang pengertian nelayan berbasis kearifan lokal sehingga dapat dijadikan rujukan dalam membatasi objek pemberdayaan dan pengembangan nelayan berdasarkan kearifan lokal. Konteks pemberdayaan nelayan. Pengembangan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara eksplisit telah ditegaskan dalam dua rezim undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PW3PK. Strategi pengembangan nelayan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal, harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan perangkat hukum adat serta kearifan lokal yang dimilikinya. Yang pertama yaitu pengembangan nelayan berbasis tradisional fishing right, yang kedua yaitu strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.